prinsip saya kalau untuk menggeluti bidang usaha apapun, mau dia dalam tanda kutip dia bekerja, mau dia berwirausaha, mau dia berjualan, prinsipnya cuma satu, sabar aja. Iya, nggak ada kata kunci yang lain gitu kan. Karena setiap usaha kalau kita nggak sabar ya udah repot, iya kan. Ya kita orang kerja dalam 30 hari pas nerima uang 1 hari habis. Kita orang jualan sama aja, kita biasanya sehari 100 porsi jadi 20 porsi. Ya kita mau gimana lagi, ya kan? Intinya kan sama gitu kan. Silakan. Oh iya. Uangnya baru ini. Tahu sih. Iya. Makasih banyak ya. Iya. Mari. Ini udah ganti tabung Bang Ali ya? Iya, Ini tabung yang keberapa? baru kedua. Baru kedua. Alhamdulillah Bang Ali. Tiga aja, Bu. Bang Adi, ini di sini ada apa aja sih? Ini nih apa nih? Ini itu es krimnya aja. Ini es krim. Iya, ini sebenarnya udah durian, cuma dibikin fresh lagi pakai durian lagi. Oh, Nah, kalau untuk bal ini kan buat dia daya tahan supaya dia nggak lembek aja. Batu es sama garam. Ya kan? oh ini pakai batu es dalamnya berarti ya? Iya betul, batu es sama garam. Nah ini di termosnya yang terpisah ini apa? Ini sebenarnya durian 80% durian. Oh 80% ya? Nah, kalau 20%-nya es krim karena untuk buat supaya nggak asem aja. Oh. Daya dinginnya ada. Nah tadi lihat di sana ada beberapa topping. Emang selain jualan es durian ada apa lagi menunya? Kalau menu utama kan es durian, yang lain ada es pisang hijau, bisa di mix durian. Oh. Iya, ada es podeng durian juga, es doger original, es doger durian juga ada. Ini es apa namanya tadi? Es podeng. Satu cupnya berapa harganya? Terus 10.000. 10.000. Oh beda 5.000 Iya. ya? Kalau bayarnya 15 juga nggak apa-apa. Oke. Iya. Isi maning kan? Ini rasanya. Ya, kan dikasih pelengkap. Nah itu kasih apa tuh Bang? Kasih pelengkap. Kacang ya? Kacang. Kampung Oh. mana? Nih, biar bagus kelihatannya. Warna-warni dong jadinya Bang ya? Ya, kan menarik. Tuh. 10.000 toppingnya sabrek-sabrek ya? Iya. Mantap. Iya. Murah meriah uangnya. Kita kalau mau nginep di rumah Nyai beli telur dulu gitu. Kenapa ini banyak banget? Ih, warnanya jadi cantik Bang ya? Iya. Putih, merah, hijau. Ini hijaunya. Wih, itu apa tuh Bang? Ini pisang. Ya dibuang lah. Pisang adonan pakai terigu. Terigu ya? Iya. Pisangnya pisang apa Bang pakainya? Pakai pisang raja nangka. Pisang nangka? Raja nangka. Raja nangka? Iya. Kalau nggak ada raja nangkanya pakai pisang oli. Oh, Sama aja sih rasanya. pisang uli ya? Iya, oli. Kalau es pisang hijau ini harganya berapa? 10.000. 10.000 juga? Iya. Saya di sini sekitar 20 tahunan. Dari awal kita udah menggeluti es durian. Iya. Memang di dunia es terus ya. Betul, iya, betul. Iya, dari awal kita usaha udah mulai merintis dari es durian. Awalnya sih kita merintis kita dari door to door lah, kita keliling aja. Kita jemput bola. Nah, jadi kita masuk ke kampung, kita mengenalkan makanan. Enggak, kita keliling dulu. Udah lama kita jual keliling. Kita udah mulai kita menempatkan diri, udah dikenal gitu kan, gitu. Ngalamin dorong gerobak kayak gitu. Udah kenyang berapa tahun. Sekitar tahun 2004 2005 itu saya ya yang namanya jualan makan es ya, kadang kita dicandain sama orang, diledekin juga, tapi ya kita prinsipnya kita optimis aja,
Kita nggak usah pandang orang, kita fokusnya usaha gitu kan. Kita nggak ambil pikiran yang lain-lain gitu, kita carilah, kita usaha gitu kan. Tujuannya memang usaha. Tujuh usaha, betul. Dulu itu sempat tahun berapa itu ya, paling dapat uang 100.000 aja udah seneng banget dulu. Dapat uang 100.000 aja seneng banget. Apalagi jualan laku. Iya. Laku aja udah seneng, apalagi udah dapat uang sampai 100.000 gitu kan. Tapi namanya perjuangan usaha kita kan bukan cari lakunya, cari jangka panjangnya. Iya. Kalau untuk cari laku gampang. Kita prinsipnya kan bukan cari pelanggan. Prinsipnya cari pelanggan, bukan cari pembeli. Kalau dicari pembeli kan suatu saat dia akan kabur. Kalau kita nggak sesuai sama kualitas makanan. Kita makanannya makanan asal, kita jual mahal. Seandainya kita nggak, pembeli ini nggak balik lagi, repot. Ya kan? 2006 itu saya modal itu, pertama modal nggak modal, saya kerja sama orang. Kita punya modal bisa buat beli gerobak, kita nungtut, bahasa orang Sunda mah nungtut lah, pelan-pelan lah. Kita ada keperluan yang dibutuhin, kita belanja. Kita jangan memaksakan kita usaha harus punya banyak. Kita dari kecil dulu. Nah, kita omset segini, kita taikin omsetnya. Pendapatannya udah jalan, kita baru kita naikin lagi omsetnya gitu kan. Balik lagi kita ya ngikutin mengalir aja. Nah, jangan kita memaksakan kita usaha harus jual banyak, harus laku, enggak saya. Berarti waktu itu dapat modal dari hasil kerja, Bang. Betul. Kita tanpa modal gitu kan. Kalau kita udah ketemu modalnya dari jerih payah saya, baru kita kembangin. Jadi kita usaha dari nol, bukan kita ambil modal dari rumah. Seperti itu. Kisaran 2010, 2011 itu sempat ngedon. Karena apa? Antara pendapatan sama pengeluaran itu nggak seimbang. Ya balik lagi dikoreksi, ya kan. Kita omset sekian, pengeluaran sekian gitu kan. Jangan sampai kita nutup utang gali lubang tutup lubang gitu kan. Tutupin semua aja. Kita fokus di usaha gitu kan. Sekecil apapun pendapatan, jangan sampai melampaui pengeluaran gitu kan. Bisa gitu. Ya alhamdulillah sekarang makan saya sendiri secara pribadi kan dibikin bebas aja, ya kan, gitu. Betul, nggak jadi beban. Karena alhamdulillah langganan udah pada banyak dari Jakarta, dari Tangerang, Depok, Bandung, Bekasi, ada alhamdulillah pada mampir ke sini. Karena kepercayaan konsumen itu dari kualitas makanan saya yang jual, gitu. Kalau untuk saat ini udah ada berapa cabang, Bang? Untuk keseluruhan itu totalnya itu di Bogor aja berarti 4 ya. 4 ya, sama di Bandung, Bekasi ada ya semua total 10 lah. Total 10. Iya, 10. Ada di beberapa Iya, kota ya? bertambah. Kalau fokusnya kan saya di sini, ya kan. Yang di sini. Sekedar ini kan kita bantu orang konsumen dia mau buka usaha, kita buka reseller juga. Iya, kita reseller, ada yang mau franchise ya kita layanin. Gitu. Biasanya kalau misalkan mau jadi reseller atau franchise seperti itu kemana nih, Bang? Nah, kontak Datang langsung ke sini apa? datang bisa, kontak saya juga nggak apa-apa ke nomor saya 0878 7211 2624. Itu nomor Abang Oh, langsung. iya, kontak aja. Nanti kalau Lebih detailnya nanti Abang yang betul, nanti saya yang jelasin dari pihak cara pemasarannya, cara olahannya, cara ngadonannya gimana saya ajarin dari sini gitu kan. Kalau jadi reseller minimal harus ngambil berapa cup? Kalau untuk reseller, kalau untuk wilayah Bogor dan sekitarnya itu 100 per cup. 100. Betul, 100 cup. 100 cup. Kalau untuk saat ini, Bang, boleh tahu, Bang, bisa nyampe berapa omsetnya, Bang? Kalau untuk sekarang satu tempat itu ya 4 juta lah. Iya, 4 juta. Satu lapak aja. Satu lapak. Kalau yang cabang-cabang kan nggak terlalu besar lah gitu. Nah, dia hanya membantu aja gitu kan. Cuman namanya usaha kadang naik. Betul, ya. Pernah nyampe angka tertinggi? Angka tertinggi 6 juta. Biar usahanya tetap bertahan itu seperti apa sih, Bang? Prinsip saya cuma gampang.
pelayanan lebih utama gitu kan. Dalam tanda kutip kita pelanggan adalah raja, kualitas kita utamakan ya. Kalau untuk masalah harga kita kita sesuaikan sama harga pasar gitu kan. Kita jangan sampai kita memaksakan, kita nggak lihat dia konsumen, dia bermobil, samain aja. Dia mau pakai bermobil pakai apa, kita harga sama rata gitu kan. Kalau saya kan jualan itu udah 20 tahun lebih. Jadi untuk mental jualan es itu kita nikmatin aja. Ya kita anggap aja kita usaha keseharian lah. Jangan kita paksakan harus dituntut harus pendapat sekian. Saya nggak mau. Yang penting kita udah ikhtiar usaha, masalah hasil Allah yang menentukan. Iya kan. Kalau untuk masalah kita target, kita hanya mengira-ngira aja target. Tapi kalau untuk hasil balik lagi, iya, yang doa yang paling mustajab itu begitu. Ya kita satu ke anak istri. Ya kita ibarat saya kan hanya suami itu hanya jembatan rezeki, ya kan. Yang punya rezeki kan anak sama istri. Saya hanya menjalankan aja, gitu kan. Nah, itu balik lagi kan orang tua, keluarga kita terdekat, kita harus sayang menyayangi lah, kita sama-sama orang terdekat, gitu kan. Lingkupnya temen di sini, kita ya prinsip usaha, ya nggak usah sombong lah. Kita namanya jualan gitu kan sama aja. Setiap perusahaan besar juga sama, gitu kan. Gitu. Jangan berpikir modal dulu kalau mau usaha. Kalau prinsip kita mau usaha, kalau punya 3, 4, apa itu ya kita punya aktif dulu, baru ada kreatif. Nah, kalau kita punya aktif sama kreatif belum cukup juga, kita punya kecerdasan. Udah punya kecerdasan, kita harus punya inovasi. Jangan sampai kita monoton. Kita jual makanan, jangan sampai itu cuma hanya laku. Gimana saya bisa menjangkau jarak jauh, gitu. Jadi aktif, kreatif, inovatif, kecerdas kita, gitu ya. Di sini kita orang usaha. Karena hanya aktif sama kreatif aja nggak cukup. Perlu cerdas sama inovasi. Karena yang menunjang gitu untuk kesuksesan itu inovasi sama kecerdasan kita.